Ada permintaan kawan-kawan bahwasanya dalam kesempatan ini saya bisa membahas tentang tuntunan kaifiyatus shalah. Untuk itu ya bagi yang para asatidz yang sudah biasa dan sudah rapi ya, cukup diam aja udah. Yang saya lihat kepada banyak jamaah yang memang ada kalanya memang berinsaf begitu kan. Kemudian belajar sholatnya kata dia nanti bang ikut-ikutan. Dan walaupun memang bahasa sholat itu adalah ikut-ikutan, tapi kita mengatakan bahwasanya sembahyanglah kalian seperti mana sembahyang kalian melihat. Jadi ikut cara Nabi. Cuman secara rincinya semua tertuang di dalam hadis-hadis sholat. Maka Imam Al-Albani telah mengarang sebuah kitab namanya Sifatus Sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bagaimana rinciannya sholatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bahas dari mulai bangun tidur, istinja, wudunya, gitu ya. Tapi mulai daripada takbiratul ihramnya. Mulai dari situ ya sholat, ya kalau wudu mah itu pun bahasanya ngelihat ini ya, sudah menjadi satu kelancaran. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu sudah masuk ke dalam sunnahnya Rasulullah SAW sebagai sahibus syar'i, sebagai pembawa syar'i. Karena mesti tidak boleh buat buatan sendiri, tetapi haruslah mengambil fotokopi daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah an-niyah. Ini pembahasannya masalah niyah ini. Sekarang kita sembahyang maghrib. Baik itu Pak ya Pak. Berdiri ya, berdiri tempat yang suci, benar ya. Kalau masalah kita nggak bisa bahas lagi. Mustaqbilal kiblah secara yakin. Ini walaupun hati kita ragu. Seperti kita dalam kondisi keder. Dari bos sembahyang langsung ke malam begitu kan, padahal
Kulon kan ada kiblat, tapi hati kita bicara lain dan ini sering di mana-mana. Kita sembahyang kalau saya pada pengetan ini kan. Nah, padahal kita tahu ini ngikutin musola, ini ngikutin masjid. Tapi hati kita, walaupun hati kita ragu, tetap kita ikut kepada tempat yang sudah tersedia. Jadi tegak li sihatil binyah, tegak bagi orang, maaf ya, bagi orang yang sehat badannya. Artinya tegak badannya enggak miring, enggak ada orang yang miring gitu kan. Ya miring lah sesuai dengan kondisinya. Sihatil binyah bagi badan yang sehat. Perkataan kita usolli fardhal maghribi ini bukan niat. Ini bukan niat. Seandainya kata tidak pakai ini sah. Kalau tidak, gitu kan. Usolli fardhal maghribi salah rakaat ini bukan niat. Bukan niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, enggak terucapkan. Niat tempatnya di dalam hati, enggak terucap. Jadi usolli fardhal maghribi salah rakaatin adaan apa? Allah. Ketika Allahu Akbar di situ lah masukin kita niat. Nih, niat. Dan di situ ada dua hukum yang kita ikutin. Salah satunya namanya istighdar urfi atau istighdar hakiki. Kalau kita dalam bahasa Syekhul Islam An-Nawawi yakfina istighdar urfi. Artinya tidak detil. Ketika Allahu Akbar dalam hati kita mengucapkan saya mau sembahyang maghrib. Aku sembahyang maghrib. Detailnya membayangkan 3 rakaat dengan baca-bacangan dengan rukun dan sujudnya semuanya dan itu tidak akan sampai. Kita tidak akan mungkin saja kita takbir kita bisa 1 menit. Allah baru bisa kebaca semuanya. Nggak bisa kerangkum. Dalam beberapa detik kita Allahu Akbar tidak akan bisa terangkum. Maka yakfina memadailah bagi kita untuk namanya istighdar urfi. Itu tidak boleh tidak. Jangan usolli fardhal maghribi salah adan mau Allahu Akbar. Itu enggak kaji. Karena ini kata-kata usolli tidak masuk. Dia muqtarinan bi fi'lihi minal qalbi, dia dalam hati. Maka ketika Allah masukin di situ, saya mau sembahyang subuh, aku mau sembahyang, mau salat isya, salat maghrib dan lain sebagainya. Namanya istighdar urfi. Dan yakfina, ya kecuali ada beberapa orang, gitu ya, ada beberapa orang yang sudah memang super sudah dalam sholatnya Allahu Akbar, radionya kalau radio baru begitu cek ketemu pemancar sudah mantap. Kalau kita kagak wakap kadang-kadang di dalam sholat juga ingat utang, ingat apa dan sebagainya. Jadi masih maka memadailah bagi kita kata Imam Nawawi namanya istighdar urfi. Hadir kita zaman secara formalitas saja. Hadir, hati kita sudah masuk, ya sudah. Dalam sholatnya bagaimana khusyuknya kita, apakah full 3 rakaat? Kadang-kadang agak. Kita yakin aja kita enggak. Jadi enggak bisa. Jadi 3 rakaat kita full khusyuk enggak. Enggak ada potongan dia. Enggak ada potongan. Jadi kadang orang-orang gini, ingat pacar, gua udah banyak banget udah. Potongan udah kagak ada. Ada terlalu banyak yang kita ingetin kan. Jadi enggak artinya. Tetapi mimma yusaidu ala dzalik, ya, untuk membantu kita supaya khusyuk ya bacanya dengan tartil, kita ngerti bacaannya, baca dengan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, atu-atu dibacanya dan kita pahami. Nah itu mata fokus kepada tempat sujud, itu akan yusaid
fi dawam al-khusyuk, akan membantu supaya lebih kontinu di dalam khusyuk kita. Dan itu ya paling satu rakaat udah hilang. Satu rakaat hilang, 2 rakaat hilang. Kadang-kadang awalnya kagak, terakhir baru sadar kita, gitu kan. Itulah sholat kita. Sholat kita masih begitu. Ya mudah-mudahan direkannya sujudnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Imam minal a'immah bahwasanya umirna bisujud fasajadna. Kami telah sujud, wallahu a'lam bisujudina. Karena yang dihitungnya nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sujudnya. Kepala yang paling mulia kita taruh di tanah hanya karena Allah. Hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang menjadi perhitungannya. Jadi an-niyah. Ya kalau bahasa gitu saja kalau sembahyang maghrib 3 rakaat dalam hati kita. Ya, jangan Allahu Akbar. Udah kita yang enggak masuk gitu. Enggak masuk. Jadi enggak ada istighdar urfi, enggak ada istighdar hakiki. Masuk maka Allah dalam hati kita katakan begitu, masuk dah. Wal qiyam ma'al qudrah, dan berdiri sebetulnya mestinya berdiri dulu baru niat. Diri bagi orang yang kuat yang bisa itu kan dan stabil. Berdiri menghadap kiblat dan maka sering saya sampaikan bahwasanya di belakangan ini saya agak sedikit bongkok karena pinggang sakit gitu. Maka ya kalau ada yang lebih mudah yang lebih stabil rukunya, karena nanti dihitungnya rukunya. Loh kok itu katanya rukunya begitu, pinggang gua udah patah, tahu kayak gitu kan. Jadi nanti disalahin gitu kan sama orang-orang yang baru kagak tahu gitu kan. Kita ketika ruku ketika kita ruku agak begitu udah begitu kan. Itu bagaimana sih saya sembahyang kita disalahin dah. Pinggang gua ini udah mau protes tahu gitu. Enggak tahu kan. Jadi udah kurang stabil saja kan begitu. Nah, maka itu jadi yang aula yang lebih masih stabil dirinya stabil, ketika ruku masih stabil gitu kan. Ya sebetulnya mah dalam kondisi sah artinya aqallu minal aktsar minal inhina. Kalau sekadar kita orang Jepang semacam itu, lebih dari itu sekadar ini juga sudah sah gitu kan. Sudah sah, tapi afdalnya adalah ini rata. Tapi kan kita agama kayak saya ini udah nggak bisa rata. Kalau dipaksain bisa protes pinggang kan begitu. Bilang batang beletak. Iya. Gitu ya. Al-qiyam wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kata-kata Allahu Akbar. Di kembali juga satu di antara yang masih stabil, yang masih muda, yang masih paten, berdiri di sini biar bisa dikasih contoh. Ya apa aja yang masih muda bangun? Hah? Ada. Oh iya. Wa qiraatil Fatihah. Setelah itu maka nggak dibilang doa iftitah. Nggak dalam rukun itu nggak doa iftitah. Seandainya kata memang Allahu Akbar kabir, beres. Sudah beres. Sebagian ulama dengan mazhab yang dhaif bahwasanya doa iftitah itu mesti enggak. Gitu. Maka di dalam rukun salat enggak termasuk di antaranya doa ini. Nah, kita Allahu Akbar, maka kedengaran tarawih di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak ada kedengaran baca doa kita, waktunya juga sangat pendek, apalagi sembahyang tarawih. Udahnya doa yang baca Qur'annya lama, baca doa kita lagi. Habis waktunya, ya mau berbubar. Iya, maka baca
dan kemudian takbiratul ihram dan qiraatul Fatihah. Jadi diri Allahu Akbar, maksud niat alhamdulillahirabbil alamin wa bismillah ayat minha. Di sini masuknya dalam qiraah bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Fatihah. Satu ayat dari Fatihah, karena riwayat yang ada dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Fatihah bismillah ada yang memang ayat sendiri dari setiap surah, ada yang dimasukkan ke dalam surah itu. Masukkan ke dalam surah itu, maka kalau dimasukkan ke dalam surah itu wajib dibaca. Jadi, yang sunnah dibaca ya dalam arti karena dia ditulis untuk memisahkan antara surah dengan surah, maka sunnahlah hukumnya dibaca. Ada yang kalau yang mengatakan bahwasanya sama hukumnya jahar dengan jahar, sir dengan sir, itu yang menyatakan bahwasanya Fatihah itu ayat bismillah itu satu ayat daripada Fatihah, daripada surah Fatihah. Ya, ini masalah yang amma bihi balwa. Ya, kalau 20 tahun, 25 tahun yang lalu nggak ada perbedaan, semuanya merata. Kalau sekarang sih sudah jadi merata juga perbedaan itu. Ada yang baca bismillah, ada yang nggak ada masalah. Itu kan, yang nggak baca bismillah pasti dia baca, cuman sir. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Warruku, setelah baca inna a'tainakal kautsar ila akhirih, baru ruku dengan ukuran yang standar. Makanya saya nggak bisa nyontohin udah karena pinggang udah parah. Kayak kalau jadi imam udah kurang sempurna sebetulnya, macam kayak saya ini ada pinggang sakit, gitu kan. Ya, tapi kita nggak paksa-paksain gitu, udah maksain udah bergerak-gerak rasanya. Ruku kita tahu laksana adalah sampaikanlah tangan itu di dengkul ya, sampaikanlah di dengkul agar posisi. Dan kalau masih memang tangannya turunan maling, tangan panjang, ke bawah ini gue gak apa-apa dikit. Jadi, tangannya tangan panjang, dia punya tangan, jangan ada kan manusia gitu. Ya, kayak kunyuk hitam itu tangannya panjang, bisa dikebawain, tidak ada masalah. Dan saya dalam urusan ini, artinya ketika saya ngaji di Mekah, padahal kita udah baca kitab Fathul Mu'in itu masih dipres lagi sama guru. Jadi padahal kita sudah ngaji, sudah baca Fathul Mu'in gitu. Ukurannya di sini udah jadi kain lah begitu kan. Tetapi di sana dipres salat kita. Diri, ruku, bacaannya gitu. Dipres lagi kata. Belum ngajarin salat, maka yang ngajarin salat yang muttasilus sanad. Artinya sanad dia daripada hadis-hadis salat itu dari sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begini, kalau enggak begini. Itu kan, kalau enggak begini. Maka ketika orang salat agak cepat itu. Ya Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar, kok cepat banget dan sudah sampai. Artinya ukurannya kepada posisi tomanina. Posisi tomanina. Artinya ada tomaninanya walaupun sekedar satu kali bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ada cukup. Sunnahnya bagusnya 3 kali. Kenapa? Jamaah nanti kan Allahu akbar, Allahu akbar berhenti kayak kesian jamaah yang maka 3 kali sangat wajar disunatkan karena untuk idealnya begitu supaya jamaah juga bisa ngikutin. Gitu kan. Itu pun nggak boleh cepat-cepat dan kagak boleh lelet. Jadi batiul harakah, batiul qiraah ini udah imam yang bisa ditinggal sama jamaah. Kalau kita di posisi jadi jangan kita batiul qiraah, bacanya atu-atu. Alhamdulillahirabbil
alamin. Didemuk dari Ar-Rahmanir-Rahim. Saya pernah punya bini orang Banten sana sembahyang di salah satu masjid. Ya jamaah kita di musola. Imamnya apa banget. Geraknya lambat, bacaannya lambat. Subhanallah udah buyang-buyang kata mertua apa nih gantiin aja katanya Bu ya katanya. Lihat bagaimana gantiin aki-aki mana mualim lagi kan. Cuman mualim udah kagak punya perasaan kan begitu kan. Ya udah Allah Akbar ya gitu. Patahnya patah bambu bukan patah kayu. Kalau sholat itu mestinya patah kayu, peletak gitu kan. Ini kagak krak. Udah bukan main kita. Nah, makanya jangan kita mesti sadar kalau sudah batil harokat, gerak sudah lambat ya sudah suruh yang lain yang mudah-mudah jadi imam. Jangan kita masih jadi imam aja. Imam dalam kondisi sehat. Maka ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dalam umur yang sampai 60 dalam kondisi Nabi kita itu stabil. Perang Badar Nabi kita sudah 50 tahun dan masih stabil. Itu kan bukan kayak kita. Namun tatkala diajarkan oleh beliau ketika sakit digantikan kayak kesadaran itu kadang-kadang begini udah kaki masih aja enggak usah. Aku suruh yang muda-muda untuk jadi imam. Nah, wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayat minha. Baca Fatihah dan bismillah ayat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Amin. Dah baca surahnya. Naam. Wattuma'nina fihi. Daripada gerak ke gerak dan ada berhentinya dari ruku mesti ada tumanina. Jangan Allahu Akbar Sami Allah bulan apa nenep begitu bulan apa ada udah apa bulan istilahnya ketika ruku ya bulan masih goyang udah jalan biar ada tumaninanya ya nenep dulu gitu kan. Dan nenep ukurannya nggak lama, ukurannya sekedar satu tasbih gitu ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu dan enam. Sami Allahu liman hamidah. Nah. Warabu minal i'tidal. Ketika bangun dari diri lagi, maka juga di sini mesti ya tumanina. Wala tankuru naqral tuyur. Jangan apalagi kita ruku ataupun sujud seperti burung mematok. Macam-macam kekuatan ada ya di TV itu ya salat tarawih di mana? Di Jawa Timur loh udah bacanya kan super gitu kan. Sahabat juga kagak bisa sembahyang gitu. Agak semakin ngapalnya Quran nggak bisa ini Allah Akbar udah ada. Itu udah amin. Aminnya beda lagi. Iya namanya udah acak-acakan lah nggak bisa. Dari negor itu Bu ya? Nggak ada yang negor. Nggak ada yang negor heran mestinya ya apa namanya. Ya di sana kan tempatnya NU mestinya cepat-cepat itu gitu jangan keburu kejauhan dia sesatnya tuh orang. Iya. Kalau udah sampai kepada dalalim ba'id sesat udah kuatan jauh, wah kan repot. Menurut Rasulnya ada aja. Begitu pula dengan wat-tumanina fihi ketika berdiri, ketika rukunya, ketika dirinya lagi semua mesti ada tumanina yang dalam mesti diyakini adanya itu. Kita merasakan. Maka ya sembahyang mah nggak perlu lama-lama, nggak boleh juga kebangetan cepat. Kemudian wasujudu wat-tumanina fihi sujud dengan kepala ya ini tadi sembahyang pakai pici keren namanya. Kalau sembahyang pakai picinya ya
Tipis. Itu yang kalau biji sembahyang. Kalau tadi mah itu namanya biji ngeren sejalan. Itu. Ada lagi istilahnya pakai biji ngadu ayam, gitu namanya. Lain-lain kan ada aturannya. Iya, kalau main namanya. Kalau main, jadi kan dia masing-masing. Nah ketika sholat ya mesti begitu. Jangan kayak apa namanya, kayak orang baru sembahyang itu kok sembahyang kayak apa nih? Kalau kita katanya, ya orang tentara kalian ini nggak bisa sembahyang. Itu nggak, bukan orang tukang ngaji, sembahyang begini. Wow, sujud apa yang kena? Itu ya nggak bisa. Mesti kalau sujud ya terbuka. Dan apa yang sujud bukan timbang ditaruh, itu agak ditekan. Kalau seandainya kata di bawah itu ada tape, itu apa yang mencret. Gitu. Iya, tapi kan empuk namanya kan. Kita tekan itu mencret, mesti tekan gitu. Walaupun ditekan juga nggak bakal apa namanya di sininya kayak pantat kuali, kagak. Guru saya Habib Abdurrahman jam berapa aja datang itu. Jam berapa datang dia lagi sholat, jidatnya nggak hitam. Orang kagak digosok-gosok begitu. Pantat kuali itu makanya jamaah pantat kuali kali mah. Berarti ada jamaah khusus Bu ya? Iya, ada jamaah khusus itu mah. Makanya jidat apa hitam gitu. Katanya min asari sujud. Ya min asari min aris sujud sih bukan begitu. Allah Taala ya. Mata Allah Taala yang lihat, oh ini doyan bayangnya orang. Ini kagak ketahuannya di situ, bukannya di sini ditoren pantat kuali. Beres itu. Ada istilah baru. Wasujud wa tamanina fihi, sujud dan ada tamanina, julus baina sajadatain, ada tamaninanya juga di dalamnya. Wa julusul akhir, duduk yang terakhir, wa tasahud fihi, tasahud dan apa namanya as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ketika tasahud awal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala titik, kedua Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia tambahin dia enggak jadi masalah, wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ ya, apa namanya untuk sembahyang imam boleh, sudah cukup gitu kan. Sembahyang sendiri kebangetan pelit, arti tambahinlah dengan doa. Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajidun, manusia paling dekat sama Allah ketika lagi sujud. Maka disitulah kita minta sampai kepada kebutuhan pokok. Artinya kebutuhan pokok apa? Yang laki-laki masih muda, bininya sakit mulu, minta kawinan, minta jodoh sama Allah. Ini mau benar. Ini benar. Allahumma rzuqni zaujatan salihah. Minta begitu. Ini kan yang kagak minta, tapi pada pengen tapi kagak minta. Modelnya begitu sejauh. Pada pengen tapi kagak mintanya sama kiai, karena kiai bagaimana sih doanya, bukan minta sama Allah. Gitu. Minta sama Allah Subhanahu. Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajidun, manusia paling dekat kepada Allah ketika dia lagi sujud atau ketika lagi sholat. Minta di situ. Maksudnya zaujatan salihah. Iya begitu. Baca. Dapat apa namanya, kalau Allah Taala kasih juga tes kan, enggak semacam itu dah. Nah, ini artinya tuntunannya. Kemudian apa, wa niyatul khuruj, apakah ketika kita mau assalamualaikum mesti niat? Enggak. Ini ada hukumnya. Pandai Syekhul Islam Umar An-Nawawi mengatakan bahwasanya as-sunniyah, hukumnya sunnat. Jadi ketika selesai daripada at-tahiyat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum, udah beres. Itu kalau sembahyang kita apa namanya jadi imam, melihat makmumnya apa namanya udah banyak yang gelisah, apalagi yang di lapangan itu yang udah cepet-cepet aja kan itu. Tapi itu kalau kita sembahyang sendiri atau jamaahnya maksur, ya jadi imam, jamaahnya terbatas, semuanya udah pada doyan semuanya, ya sudah, tambahin juga sedepan, nggak apa-apa, tambahin sudah. Allahumma inna li dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma asrartu wa 'alantu wa ma asrartu wa ma anta fi 'alam anta al-muqaddim
kalimatal akhir la ilaha illa anta sabbit qalbi ala dinik. Allahumma tambahin, enggak ada masalah doa. Kenapa? Posisi kita sedang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqsidu bihi minad doa, maka perbanyaklah doa. Apa saja yang menjadi kebutuhan kita, rezeki kita, anak kita, apa, minta doa di situ. Dan kalau lebih bagus lagi didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya hayyu ya qayyum ya ilahana, tambahin itu supaya menjadi pengantarnya. Nah, wa tartibul arkan ala masakarna, dan akhirnya di antara dari mulai berdiri usolli niat dari takbiratul ihram terus sampai bawah dengan tertib. Maka dengan demikian barulah dinyatakan secara fikih, barulah sholat kita dinyatakan secara fikih sah. Barulah sholat kita secara fikih dinyatakan sah. Apakah diterima? Ini omongan lain lagi. Yang juga puasa kita ketika kita tidak makan dari mulai sahur sampai maghrib secara fikih, maka ibadah kita sah. Tapi diterima? Belum. Haji kita ketika kita tawafnya benar, sa'ynya benar, dan sebagainya, apakah secara fikih dinyatakan sah? Apakah diterima? Hukumnya lain lagi, omongannya lain lagi. Karena ada syaratnya lagi. Wa yakun al-malu lizadi halalan, bahwasanya ongkosnya juga halal, bahwasanya ini di dalam perhajian tidak ada ropas, tidak ada busuk, tidak ada apa. Begitu di dalam salat kainnya, kaosnya kaosnya bersih, kainnya juga bukannya boleh limpah di jemuran orang. Itu dia diantaranya syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitab, namun itu menjadi syaratnya diterima atau tidak. Qad yaqbalullahu sholata awyanin. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala terima sembahyangnya orang yang sembahyangnya telanjang, gitu kan, ketimbang orang pakai sorban rapi. Nah, itu permasalahannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada bocoran bahwasanya salatnya adalah bersih daripada dua hadas, kemudian bersih daripada boleh ngembat, boleh apa gitu kan. Maka semacam itulah ajaran di dalam salat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salam satu iya boleh. Salam banyak yang adanya. Oh iya. Kemudian terakhir, baik ketika dan ini saya ketika sembahyang jenazah di Masjid Haram, di Masjid Nabawi tahun 70, kita bersama dengan guru-guru. Tatkala sudah selesai sholat jenazah, sudah salam, panggil semua kita santri-santri, bilang anak-anakku, seperempat atau setengah daripada orang yang sembahyang jenazah tadi di Masjid Nabawi itu tidak sah salatnya. Gimana? Karena kita bingung. Gimana? Saya katakan jawab, Allah alam, ada yang orang-orang bisa menjawab. Nah, semuanya nggak benar, tapi ketika salam, ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ketika satu. Badan-badan yang ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika udah warahmatullahi, ini udah pergi ke ke Kamboja, Singapura udah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Leher doang yang bergerak. Tidak ada kagak pada bergerak. Apalagi dari kita jaraknya jauh. Kalau dari Madinah jaraknya dekat. Artinya kalau sekedar sedikit bisa, tetapi tatkala assalamualaikum warahmatullahi, ini jangan sampai terjadi orang yang porsima ya sembahyangnya. Iya porsila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal ketahuan banget bodohnya. Apa gurunya apa yang mendiakan? Sekarang udah dikasih tahu dah nih. Ketika salam boleh bergerak leher tapi tidak boleh bergerak dada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Itu enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Leher doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, ini enggak udah. Enggak ngaji ketahuan. Udah ketahuan ya. Maka itulah sulitnya itu suatu ibadat. Ketimbang enggak boleh timbang lihat doang, mesti dipraktekin. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Leher puter enggak apa-apa. Dan dia kata bisa terbalik ke leher ke belakang, apa?
nggak boleh dada. Nah, dada ini mesti dalam posisi masih menghadap kiblat. Nah, kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, udah lama kalau assalamualaikum, nah, ke kiri udah nggak apa-apa, soalnya sudah sunnah hukumnya. Tapi kalau yang wajib ada assalamualaikum warahmatullah. Kita anggap sudah selesai sholat. Nah, kita mau tambahin, tidak ada masalah. Nah, itu juga. Nah, itu diantaranya yang sangat penting dalam sholat. Karena ketika saya ngaji di Madinah dulu, 40 hari di Madinah, nah itu sholat jenazah, kata anak-anakku bahwasanya setengah daripada orang yang sembahyang di Madinah sholat jenazah subuh tadi tidak sah sholatnya. Di mana letaknya? Nah, kan bingung kita. Di mana ya kita? Di mana? Oke, ada yang mengatakan anak-anak ya habis dilaksanakan setelah subuh, kan gitu kan ya, banyak. Bukan. Nah, ketika salam nggak boleh ngikut miring itu dada-dadanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak boleh assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini mau kemana? Dadanya nggak boleh bergerak. Yang boleh bergerak leher dong. Doa. Dan ini mudah-mudahan bisa diperhatikan baik dan memperbaiki mutu ibadat kita. Wa ma uridu illa al-islah itu yang saya inginkan adalah segala sebuah kebaikan yang apa yang saya dapat amanat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.